Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Adrian Syahswaja. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia ini terbebas dari kemiskinan. Kita ketahui bahwa kemiskinan ini menjadi masalah sosial ya. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ini menjadi masalah sosial yang sudah berlarut-larut. Dan ini harus segera kita atasi. Tapi sepertinya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan ini tetap dirawat, tetap dipelihara dari bergantinya rezim awal kemerdekaan sampai sekarang. Semuanya belum bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pertumbuhan ekonomi itu tidak sejalan dengan pemerataan ekonomi. Masih banyak daerah-daerah yang mengalami kemiskinan, jalannya rusak, fasilitas pendidikan yang buruk, lalu juga akses teknologi yang tidak merata. Ini menyebabkan permasalahan sosial ini menjadi bom waktu yang mungkin suatu saat ini akan membuat negara kita ini menjadi kacau balau, menjadi chaos. Dan di sini saya akan membahas bagaimana solusinya agar negara kita ini menjadi negara yang maju dan angka kemiskinan benar-benar berkurang. Yang pertama adalah Indonesia ini memiliki kekayaan. Maka kekayaan alam yang ada di Indonesia ini harus benar-benar dinasionalisasi. Harus benar-benar dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita ada sektor energi, ya seperti minyak, batu bara, gas alam, yang selama ini masih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Maka sebaiknya itu dikelola oleh bangsa kita sendiri. Dan benar-benar keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat. Kita tahu misalnya di Papua ada yang namanya emas, mungkin di daerah-daerah lain juga ada yang namanya batu bara, lalu ada yang namanya minyak, gas. Tapi masyarakat di sekitarnya itu masih banyak yang miskin, masih banyak yang hidupnya susah. Maka seharusnya ketika banyak kekayaan alam, masyarakat di sekitarnya harus sejahtera, harus kaya raya, harus berpendidikan. Maka dengan begitu, ini tidak menjadi suatu paradoks di Indonesia, bahwa alamnya kaya tapi masyarakatnya miskin. Yang kedua adalah sektor pangan, itu harus ada yang namanya swasembada pangan. Benar-benar terdistribusi itu kepada seluruh rakyat, sehingga petani bisa kaya raya. Kalau petani kaya raya, maka akan banyak anak-anak muda yang akan kembali ke kampung halaman, kembali ke sawah untuk bertani. Kalau menjadi petani saja sulit kaya, ya miskin, maka anak-anak muda ini tidak mau jadi petani. Mereka akan memilih untuk merantau ke kota, sehingga menjadi kepadatan penduduk di kota-kota besar, sehingga menjadi banyak masyarakat miskin kota. Kita tahu misalnya contohnya Jakarta, itu masih ada daerah-daerah di Jakarta itu yang mengalami kemiskinan ekstrim. Bahkan ada suatu video menunjukkan bahwa jarak beberapa kilometer dari Istana Negara itu ada masyarakat-masyarakat yang rumahnya itu hampir roboh, sudah reot, miskin, rumahnya kecil dari kayu dan tinggal banyak orang di situ. Dan itu salah satu bentuk kemiskinan ekstrim. Maka mereka harus kembali ke kampung halaman. Dan biasanya itu bukan orang asli Jakarta, tapi orang-orang yang dari Jawa, mungkin dari mana, dari Jawa Barat. Kenapa? Karena mereka kesulitan di daerahnya. Sangat susah untuk menjadi petani. Maka desa ini harus bangkit. Harus bangkit dengan bahwa menjadi seorang petani kecil itu bisa kaya raya. Maka dari itu, ya mafia-mafia pangan ini semua harus dihabisi oleh pemerintah. Yang ketiga adalah
Korupsi harus ditindak tegas. Dulu Gus Dur pernah berkata, Indonesia ini kaya raya, tapi masyarakatnya hidupnya melarat. Kenapa? Karena korupsi merajalela tapi tidak ditindak tegas. Hukum kita ini harus berpihak kepada rakyat kecil. Jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita sudah dipertontonkan bagaimana orang yang korupsinya triliunan, tapi hukumannya sangat ringan. Sedangkan orang-orang miskin yang melakukan perbuatan kriminal itu bisa dihukum puluhan tahun, bahkan seumur hidup. Sedangkan orang yang merugikan negara, hukumannya sangat ringan. Dan ketika koruptor-koruptor ini tidak ditindak tegas, maka akan muncul koruptor-koruptor baru, karena melihat, ya semuanya bisa diselesaikan kalau kita punya uang. Semua bisa diselesaikan kalau kita punya kekuasaan. Hukum itu adalah milik yang punya uang, hukum adalah milik orang yang punya kuasa. Maka kalau engkau tidak punya uang, tidak punya kuasa, maka engkau siap-siaplah dihukum. Pemikiran-pemikiran seperti itu harus dihilangkan. Hukum harus tegak, adil. Karena legitimasi seorang pemimpin itu bagaimana dia mewujudkan keadilan dan kemaslahatan untuk rakyatnya. Buruknya pendidikan di Indonesia adalah banyaknya korupsi di dunia pendidikan. Ada berita-berita kepala sekolah yang ditangkap karena korupsi dana BOS. Mungkin juga banyak tempat-tempat lain ya. Akhirnya aturnya bantuan operasional sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi alat untuk memperkaya orang-orang tertentu yang ada di sekolah. Dan ini juga harus ditindak tegas bahwa KPK itu juga harus turun ke dunia pendidikan untuk menangkap oknum-oknum kepala sekolah atau guru yang korupsi dana bantuan operasional sekolah. Dan pendidikan kita harus benar-benar maju. Pendidikan kita bukan hanya sekedar teori buku, tapi juga ada fasilitas untuk praktek ya. Ada laboratoriumnya. Dan benar-benar menjadi pendidikan yang skala internasional. Sehingga majunya pendidikan kita ini akan berjalan lurus dengan kemajuan ekonomi bangsa. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar ekonomi kita berjalan lancar adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini dibebankan dengan harga-harga yang serba mahal sehingga tidak memiliki daya beli. Mereka cenderung untuk menyimpan uang sehingga banyak usaha-usaha kecil yang menengah itu mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan banyak yang tutup. Banyak mal-mal yang tutup, banyak minimarket yang tutup. Kenapa? Karena masyarakat kita daya belinya mulai berkurang. Kalau masyarakat kita daya belinya sudah meningkat, maka ekonomi akan terus berputar. Sektor swasta juga akan terus bangkit. Dan juga harus kita turunkan juga harga-harga. Kita tahu di era Presiden Soeharto ya, Orde Baru, walaupun banyak kontroversi yang menolak era itu, tapi faktanya dulu, orang yang punya uang 1 miliar itu sudah bisa punya rumah yang besar. Rumahnya artis-artis sinetron, orang-orang kaya di sinetron, itu harganya hanya 1 miliar. Artinya rumah 1 miliar itu dulu sangat mewah. Tapi sekarang 1 miliar itu menjadi sangat kecil. Orang yang punya 1 miliar mungkin dia akan tinggal di rumah yang di pinggir-pinggir gang-gang sempit. Apalagi di kota Jakarta. Kota Jakarta ini kalau untuk mencari rumah 1 miliar itu ya susah, dengan yang di tengah-tengah kota itu ya susah. Nah maka dari itu ya yang saat ini dibutuhkan adalah rumah-rumah yang murah. Maka dari itu ya semua harga harus diturunkan. Kenapa harga rumah mahal ya? Karena harga-harga naik. Bahan baku membuat rumah juga naik semua. Nah kalau itu semua bisa diturunkan, maka mau tidak mau ya masyarakat kecil bisa beli rumah. Bahkan dulu PNS-PNS yang gajinya kecil itu bisa menyicil rumah. Di 10 tahun, ada yang 15 tahun sudah lunas. Tapi saat ini ya
agak susah, akhirnya mereka harus beli rumah di tempat yang jauh dari tempat kerja mereka. Harus dirubah pikiran pemerintah, bukan hanya sekedar memikirkan bagaimana menaikkan, tapi juga berpikir bagaimana caranya menurunkan harga. Sekarang kita pajak 12% untuk barang mewah. Ternyata sekarang standar hidup masyarakat kita semua sudah naik. Sebenarnya barang mewah itu sekarang sudah menjadi primer juga. Misalnya handphone itu apakah itu tergolong barang mewah? Pasti barang mewah. Tapi faktanya orang handphone ini saat ini sangat penting. Karena ada kuliah-kuliah online, butuh internet, maka handphone menjadi kebutuhan primer sebenarnya. Untuk berdagang ya, menjadi suatu kebutuhan yang bisa dibilang sangat penting gitu. Jadi kalau terhitung barang murah, barang mahal ya, kalau handphone termasuk barang mahal, maka PPN-nya 12%. Nah itu artinya masyarakat ini akan kesulitan. Jadi kalau ditanya hanya barang-barang mahal yang naik pajaknya ya 12%, itu berarti sebenarnya tetap menyengsarakan rakyat, karena kebutuhan kita pada handphone, kebutuhan kita pada mobil, kebutuhan kita pada motor itu menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini, bukan kebutuhan yang bisa dibilang tidak perlu. Karena ojek online ya, taksi online itu semuanya butuh mobil, butuh motor, dan itu tergolong barang-barang mewah. Jadi standar hidup masyarakat kita saat ini sedang naik. Maka pajak sebaiknya juga jangan naik gitu. Justru harus diringankan. Mungkin itu saja sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.